vừa qua cái giải U21 rồi xong thì một số cầu thủ mà đã lấy lên thì banjir pujian netizen Marcelino Ferdinand punya prospek lambungkan prestasi Timnas U19. Di antara para pemain Timnas U19 yang turun, sosok Marcelino Ferdinand mencuri perhatian netizen berkat penampilannya yang apik di sepanjang pertandingan. Tidak heran jika namanya menjadi trending topik di media sosial selama pertandingan Timnas Indonesia U19 melawan Vietnam semalam. Bahkan bintang muda Persebaya Surabaya tersebut dinilai memiliki prospek untuk melambungkan prestasi Garuda Nusantara di ajang ini. Beberapa peluang berbahaya ia ciptakan, sayang tidak ada yang berbuah gol. Seperti di babak kedua, salah satu peluangnya ketika ia melepaskan tembakan ke arah gawang tapi hanya menyentuh mistar. Tidak hanya menciptakan serangan, Marcelino juga terlihat melakukan pekerjaan kotor, seperti pressing, tackle, hingga intercept. Menurut data dari akun Lapang Bola di Twitter, @lapangbolastars, Marcelino yang bermain selama 65 menit di pertandingan itu sukses melakukan 24 kali umpan, 4 kali tackle, dan 4 kali intercept. Pemain yang pernah mencicipi debutnya Timnas senior tersebut bahkan terlihat hanya satu-satunya pemain Timnas U19 yang bekerja keras saat menyerang. Sementara pemain lain masih belum memahami cara menyerang yang baik. Memang tidak ada salahnya, namun hal itu memperlihatkan kurangnya dukungan yang diberikan oleh rekan-rekannya. Pujian pun berdatangan di media sosial Twitter. Marcelino dianggap mampu mendominasi lini tengah. Ia pun dianggap sebagai aset yang harus dijaga dengan sangat baik. Seperti yang diungkapkan oleh akun Twitter @nanere_samuel. Hal senada yang diungkapkan @tcrreestrial. Ia menyebut Marcelino umur 17 tahun, potensinya besar banget sih. Pressingnya bagus, dipanggil terus di Timnas senior, harus bisa main di luar negeri ya. Tentunya ini harus menjadi pekerjaan rumah bagi Sintayong dan staf pelatih lainnya untuk memanfaatkan potensi Marcelino sebaik-baiknya, yakni dengan didukung skill para pemain yang sebenarnya tidak kalah bagus. Pelatih Vietnam klarifikasi terkait strategi liciknya. Banyak pemain Timnas U19 Vietnam yang menjatuhkan diri di tengah jalannya pertandingan melawan Timnas U19 Indonesia pada Sabtu malam. Mulai dari Kapten Timnas U19 Vietnam Quoc Van Cang hingga penjaga gawang Chow Van Bin bergantian tergeletak di lapangan dan membutuhkan bantuan tim medis. Namun, saking banyak dan seringnya pemain Vietnam yang membutuhkan bantuan medis membuat penilaian negatif justru muncul, terutama soal upaya untuk mengulur-ulur waktu. Seperti diketahui dalam laga yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga, Timnas U19 Indonesia tampak lebih mengontrol pertandingan. Skuad asuhan Sintayong tercatat memiliki tembakan tepat sasaran yang lebih baik dibandingkan Vietnam, yakni 3-1. Banyaknya pemain Timnas U19 Vietnam yang bergantian jatuh membuat pertandingan beberapa kali terhenti. Quoc Van Cang dan kolega pun akhirnya bisa meraih 1 poin usai menahan imbang Timnas U19 Indonesia dengan skor akhir 0-0. Vietnam pun dinilai tampak sengaja terjatuh untuk mengulur waktu dan mengincar hasil imbang. Itu dibantah oleh Dintenap. Menurutnya para pemain Vietnam tidak mengulur waktu. Akan tetapi, fisik para pemain Vietnam terkuras karena intensitas permainan yang begitu tinggi. Namun, kelelahan itu tidak hanya disebabkan oleh kondisi fisik saja, tapi juga tekanan mental yang mereka dapatkan dari supporter Indonesia yang memenuhi tribun pertandingan. Evaluasi besar-besaran Sintayong. Sintayong lakukan evaluasi pasca duel Timnas Indonesia U19 versus Vietnam di Piala AFF 2022. Sintayong selaku juru taktik tim Garuda telah mengantongi 3 catatan minor khusus area penyerangan timnya. Yang pertama adalah masalah memaksimalkan peluang. Timnas Indonesia memang menerapkan permainan dengan intensitas tinggi sejak menit awal laga. Hasilnya menciptakan banyak peluang, tapi tidak ada satupun yang bisa dikonversikan menjadi gol. Situasi ini membuat Sintayong sedikit gerah. Ia mengatakan jika untuk mencetak gol, pemain harus tahu bagaimana memanfaatkan peluang agar menjadi sebuah gol.
Yang kedua adalah masalah akurasi umpan para pemain. Akurat dalam mengumpan juga menjadi faktor krusial dalam mengakhiri sebuah serangan untuk menjadi gol. Tanpa sebuah key pass maupun final pass yang baik, sulit untuk mengubah peluang menjadi gol. Akurasi dalam umpan juga memperbesar presentasi kemenangan lantaran memiliki benang merah dengan penguasaan permainan. Dan yang terakhir adalah penyelesaian akhir. Sentuhan terakhir menjadi puncak dari rangkaian sebuah serangan. Tuntutan untuk memperbaiki sentuhan akhir dalam memanfaatkan peluang biasanya banyak tertuju kepada striker. Naluri predator mereka wajib dipertajam untuk menambah presentase terciptanya sebuah gol. Sekecil apapun itu peluang, striker yang bagus pasti bisa dikonversikannya menjadi gol. Sebenarnya pada babak pertama Timnas Indonesia U19 tampil begitu mendominasi. Pertahanan Vietnam terus digempur oleh Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Sayangnya hanya sedikit peluang yang bisa dimanfaatkan menjadi sebuah gol, sebab Vietnam sangat kokoh dalam menjaga lini pertahanan mereka. Begitu juga pada saat babak kedua, meski langsung menggebrak dan berhasil membuat pemain Vietnam kocar-kacir, sayangnya penyelesaian akhir yang buruk jadi faktor penyebab Timnas Indonesia U19 kesulitan mencetak gol. Sementara itu, untuk pemain muda, bermain di luar posisi aslinya merupakan hal yang wajar. Ini pula yang terjadi terhadap sosok Ronaldo Kuate yang dimainkan sebagai winger ketika membela klubnya Madura United. Namun dalam pertandingan tadi terlihat pemain berusia 17 tahun itu nyaman ditempatkan sebagai penyerang tengah. Dengan berada di dekat kotak penalti, ia cukup melakukan sedikit penetrasi untuk bisa mengancam gawang lawan. Namun, sayangnya beberapa kali ia juga kehilangan momentum. Bola tidak cukup lengket berada di kakinya atau terburu-buru berlari sehingga bola yang bergulir kepadanya justru tertinggal di belakang. Hasil pertandingan Timnas Indonesia U19 itu sontak langsung jadi sorotan warganet. Tidak sedikit dari mereka menyoroti penampilan Ronaldo Kuate yang dianggap bermain terlalu individualis. Ronaldo Kuate kalau umpan sering pelin-pelan, jadi hasil umpannya nggak maksimal. Kayaknya dia berharap umpannya dibalikan ke dia biar dia bisa nge-shot. Jangan egois dong, ini tim loh. Ucap akun @bapa_l. Namun ada tak sedikit juga yang membela Ronaldo Kuate. Mereka menyebut jika tidak perlu menyerang Kuate karena dirinya masih pemain muda dan memang membutuhkan waktu untuk berkembang. Dan salah satunya melalui turnamen Piala AFF ini.